Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Terima kasih Pak. Al-kalamu. Sekarang kita masuk babul kalam di usul fikih, bab yang ke berapa, yang ketiga lagi ya. Nah, silakan Pak dibaca dulu Pak. Al-kalamu. Naam, sahih. Lugatan al-lafzu limakna wastilahan al-lafzu al-mufidu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Kelas sampai sini dulu Pak. Sekarang kita masuk kepada babul kalam. Ta'rifuhu artinya definisinya. Dhamir hu ini, ha ini kembali ke al-kalam. Berarti posisinya di dalam bahasa Arab sebagai posisi tarkibnya tarkib idhafiyah, yaitu mudhaf dan mudhafun ilai. Sebelum kita masuk ke pembahasan kalam, sedikit kita biar ada gambaran di babul kalam di usul fikih ini. Nanti akan masuk kembali, kita seakan kita murajaah kepada ilmu nahwu nanti. Ada apa pelajaran ilmu nahwu yang sudah dipelajari dahulu di matan al-jurumiyah. Aman. Jadi yang harus kita fahami di babul kalam ini Bapak-bapak Ibu, bahwasanya kita nanti akan sedikit banyak membahas permasalahan tentang nahwu. Cuman bedanya kalau di sini tidak sedetail. Cuman di sini disampaikan saja fungsi dan keutamaan dari beberapa bab di nahwu tersebut. Jadi nanti Bapak-bapak Ibu jangan terkejut, kok belajar nahwu lagi kita di sini nih. Itulah fungsi usul fikih itu. Bahkan di babul kalam ini nanti kita ada belajar juga yang kita pelajari di balaghah. Nanti belajar juga di babul kalam. Nanti di bab al-majaz wal haqiqah. Nanti ketemu itu. Kalau yang sudah pernah belajar balaghah, mungkin insya-Allah akan mudah mengetahuinya dari sisi ini. Sekarang kita masuk al-kalamu lugatan. Kalam secara bahasa atau secara etimologi. Lugatan artinya adalah al-lafzu al-mawdu'u li makna. Maksudnya adalah secara bahasa, kalam itu adalah lafaz yang diletakkan memiliki sebuah makna atau memiliki artian. Jadi apa saja, sesuatu saja yang memiliki makna atau artian secara bahasa dihukumi kalam. Misalnya isim. Misalnya isim nama orang saja, kemudian nama benda, itu sudah termasuk kalam. Kemudian ada juga fi'il. Misalnya qama, zahaba,
termasuk kalam secara bahasa. Kemudian huruf min, ila, ala dan seterusnya termasuk kalam fi. Kemudian yang jumlahnya atau susunan kalimatnya mufidah atau sempurna termasuk kalam. Dan juga tidak sempurna pun atau kalimatnya belum sempurna juga termasuk definisi kalam secara bahasa. Itu dia. Karena setiap apa saja yang memiliki makna maka dia disebut kalam. Mau dia isim, mau dia fi'il, mau dia huruf, kemudian mau jumlah mufidah, mau jumlah tidak mufidah termasuk kalam secara bahasa. Jadi definisinya seperti ini. Pak, lu dekat rumah Muhammadiyah tinggal, Pak? Iya. Iya. Itu sebuah saat. Khamsatu asya'a ada 5 perkara yang termasuk dalam kalam secara bahasa. Pertama, kita kenal dengan isim. Yang kedua, fi'il. Ismun, fi'lun, harfun, huruf. Kemudian mufidah, atau ghairu mufidah, ghairu mufidatin. Ini dia termasuk bagian dari kalam secara bahasa. Mau misalnya isim, kita katakan Muhammad, kemudian mim sahah, kemudian saburah, kan itu kan semua jenis-jenis isim. Dia termasuk definisi kalam. Fi'il, misalnya fi'il madhi, kita katakan qama atau yakumu, termasuk kalam. Huruf min, ila, fi, fa, ba dan sejenisnya. Mufidah, tahu jumlahnya itu sempurna termasuk kalam, atau tidak sempurna pun termasuk kalam. Itu definisinya secara bahasa. Keluar dari ini, selain dari ini, kalau misalnya kalau dia sudah masuk kepada sebuah ucapan itu mufidah, berarti dia bukan lagi kalam secara bahasa, tapi kalam secara istilah. Istilah di situ adalah istilah orang nahwu. Bisa kita katakan semua ini kalam ini, ucapan. Kalau misalnya kita melihat kembali ke pelajaran nahwu, al-lafdhu itu kan definisinya adalah yashtamilu as-sauta. Al-lafdhu yashtamilu as-sauta min al-hurufil al-hijaiyah, dari alif sampai ya. Itu kan sebut dengan lafaz, yaitu suara yang meliputi dari huruf-huruf hijaiyah. Kan ini semuanya dalam huruf hijaiyah kan. Qama ada huruf qa. Fi'il isim Muhammadun ada huruf hijaiyah, mim, ha, mim, dal. Fi'il misalnya qama ada qaf, ada alif, ada mim. Harf misalnya min, ila kan ada huruf mim, nun,
dan ila. Mufidah misalnya kan, jaa Muhammadun, karena huruf ja, alif, a, hamzah. Ghairu mufidah misalnya in qama, ya ghairu mufidah. Kan maka disebut dengan kalam lafzu al maudhu' lima makna, lafaz yang diletakkan yang memiliki makna. Jadi apa saja lafaz yang keluar dari mulut kita, suara kita, maka disebut dengan kalam. Pengecualiannya adalah misalnya selain dari lafaz, yaitu al-isyarah, isyarat. Meskipun dia memiliki makna, tapi dia tidak terhitung sebuah kalam. Misalnya orang bertanya, ya akhi, mana HP saya, dengan isyarat nih. Secara dalam di sini, secara bahasa dia bukan termasuk kalam, meskipun punya makna. Kan orang faham mana HP saya, ditunjuk aja, mesti orang tanpa kita bersuara kan memiliki makna itu. Tapi kalau kita masukkan ke definisi kalam secara bahasa, dia bukankah kalam, karena kalam itu sesuatu yang keluar dari suara, lafaz yang keluar dari suara, yang bersuara. Kemudian begitu pula dengan suara meriam, bunyi dentuman meriam, bum, atau bunyi dentuman bom, itu bukan termasuk kalam. Kenapa? Karena kan tidak terdiri dari huruf hijaiyah, karena sekedar suara saja, bum, kan? Itu yang selain dari makna al-lafz. Jadi lawan dari al-lafzu itu adalah, yaitu isyarat. Lawan dari lafaz adalah isyarah. Mafhum Bapak-bapak Ibu-ibu? Faham sampai di sini definisi kalam secara bahasa? Kemudian kita sekarang masuk kepada wastilahan, dan secara istilah, yaitu al-lafzu al-mufidu, lafaz yang memiliki faedah atau manfaat, atau maksudnya lafaz yang sempurna. Itu. Di sini istilahan di sini adalah istilah menurut ahlun nahwi. Sebagaimana di dalam awal bait Alfiyah Ibni Malik, al-kalamu kalamuna lafzun mufidun kas takim wasmun wa fi'lu harfu kalim. Sebenarnya itu terdapat di dalam matan Alfiyah Ibni Malik. Kalamuna, maksudnya kalam menurut kita itu kalamuna lafzun mufidun kas takim, kan seperti ini kan, lafaz yang sempurna atau lafaz yang memiliki makna yang sempurna. Seperti kas takim, seperti fi'il amar istaqim, di situ ada fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih. Kemudian begitu pula di matan al-ajrumiyah kan. Siapa yang menghafal matan al-ajrumiyah? Al-kalamu huladhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Seperti itu. Jadi kita sedikit murajaah kepada nahwu. Di usul fikih itu dia sinkron dengan semua pelajaran. Mau pelajaran bahasa Arab, mau pelajaran tafsir nantinya, mau pelajaran hadis, nanti ketemunya ada di usul fikih. Jadi jangan sampai kita merendahkan, meremehkan, menyepelekan usul fikih. Usul fikih ini dia tempat tatbiknya, penerapannya dia. Kemudian al-lafzu al-mufid. Sini Syekh rahimahullah mengatakan, yaitu contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Berarti di sini mubtada dan khabar, ya kan? Allah sebagai di posisinya sebagai mubtada. Kemudian Rabbuna sebagai Rabbu sebagai khabar. Itu pula Muhammadun Nabiyyu. Cuman di sini sedikit kita membahas dari sisi i'rab lafzul jalalah. Untuk i'rab lafzul jalalah ini, kita harus mempunyai adab. Misalnya seperti Allahu Rabbuna. Kita memang tahu posisi lafzul jalalah ini sebagai mubtada.
Kemudian bagaimana kita i'rabnya? Coba Ramadi. I'rabnya Allah mubtada. Kenapa i'rab mubtada? Mubtada marfu'un. Anta nasi tahu? Nasi tahu? Untuk lafzul jalalah ini kita harus, ulama nahwu itu menjelaskan harus punya adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun posisi lafzul jalalah di sini di mubtada, kita katakan Allah lafzul jalalah marfu'un li ta'zim. Sudah. Marfu'un li ta'zim. Li ta'zim. Itu ini. Ini. Ini i'rab Allah. Kalau posisinya sebagai di mubtada, di fa'il, di naibul fa'il, kita bilang lafzul jalalah marfu'un li ta'zimi. Udah selesai. Mau posisinya misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya berada di posisi maf'ulun bih. Kita misalnya posisinya mansub. Lafzul jalalah mansub li ta'zim. Kemudian baitullah misalnya kan, berarti kan posisinya sebagai mudhafun ilaih. Kita i'rab Allah lafzul jalalah majrur li ta'zim. Ini i'rab yang memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana ulama nahwu itu masya-Allah memperhatikan hak Allah. Tapi kalau dalam secara i'rab, boleh kita i'rab misalnya Allah mubtada marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Itu secara dibolehkan. Cuman secara dalam nahwunya memang i'rabnya memang seperti itu. Cuman yang jadi kita harus memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kan masya-Allah para ulama itu dalam bahasa pun mereka hati-hati mensucikan Allah seperti itu. Enggak Pak? Lafaz yang mulia, lafzul jalalah. Jadi Allah ini disebut lafzul jalalah marfu' nih. Li ta'zim, untuk di pemuliaan. Ya. Jadi ada dua i'rab untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita pakai i'rab biasa sebagaimana di dalam nahwu, boleh kita pakai seperti ini. Dari kedua itu mungkin mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia? Yang lebih bagus yang ini. Simpel juga pertama, yang kedua juga kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Iya. Tergantung, misalnya lafzul jalalah atau lafaz Allah ini berada di posisi maf'ulun bih. Misalnya kan, berarti maf'ulun bih dengan mansub. Cuman kita ganti aja lafzul jalalah mansubun li ta'zim. Kemudian misalnya posisinya sebagai mudhafun ilaih. Contohnya baitullahi. Kita kira Allahi itu lafzul jalalah majrurun li ta'zim. Udah. Itu i'rab dalam maksudnya mempunyai adab. Tapi boleh kita i'rab kalau misalnya kita baru belajar nahwu di i'rab, Allah berada di posisi mubtada. Berarti kita i'rab Allah mubtada marfu'. Alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Boleh. Itu kalau misalnya di dalam kaidah nahwu yang sebenarnya. Tapi kita pakai ini karena untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya Ramadi?
Jadi di sini adalah al-lafzu al-mufid, yaitu lafaz yang sempurna. Jadi tergantung kalau dia kasroh dengan tergantung nas. Kalau dia kasroh Tergantung posisi. Iya. Kalau Allah, Itu diganti aja. iya, ini jadi ganti Pak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah ini berada di maf'ulun bih. Berarti kita i'rab mansub. Kalau misalnya innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Berarti posisi Allah itu berada di isimnya inna. Nah, berarti gimana i'rab? Lafzul jalalah innallaha mansub li ta'zim. Ya. Kita lihat posisinya. Ini yang i'rab bil adab. Ya. Jadi al-lafzu al-mufidu, yaitu lafaz yang sempurna. Maksud lafaz sempurna adalah kalau dia di isim, ada mubtada, ada khabar. Kemudian kalau di fi'il, berarti ada fi'il, ada fa'il. Itu kan kalimat yang sempurna atau lafaz yang sempurna. Lawan dari al-lafzu al-mufid berarti lafaz yang tidak sempurna, ghairu mufid. Misalnya in jaa Muhammadun, itu lafaz yang tidak sempurna. In jaa Muhammadun. In jaa Muhammadun. Meskipun dia terdiri dari 3, kan dia termasuk kalam ini, ya kan? Secara lugatan dia termasuk ada huruf, ada fi'il, ada isim. In jaa Muhammadun. Tapi dia tidak terhitung, tidak termasuk bagian dari jumlah mufidah. Kenapa? Orang yang mendengar masih butuh jawaban. Kalau yang kalimat sempurna itu yaskutu, diamnya orang yang bertanya atau yang mendengar. In jaa Muhammadun, jika Muhammad datang. Berarti kan belum sempurna kalimatnya, butuh jawaban lagi kan. Jika Muhammad datang. Nah, apa itu jika Muhammad datang? Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat jika Muhammad datang. Apakah kita muliakannya, atau kita abaikan dia, atau kita pukul dia? Kan masih belum sempurna. Berarti yang mendengar masih butuh jawaban. Meskipun dia terdiri dari 3 kalimat. In, harf, jaa, fi'il, Muhammadun, isim. Dia masuk dalam kategori kalam secara bahasa. Tapi secara menurut ulama nahwu atau istilahan, dia tidak termasuk kalam karena belum sempurna, belum kalimat yang sempurna. Kalau lawan dari ini misalnya jaa Muhammadun, berarti sudah sempurna, sudah jelas Muhammad telah datang. Nah, berarti kita nggak butuh lagi jawaban, nggak akan bertanya lagi kepada yang berbicara. Jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Itu termasuk kalimat jumlah mufidah. Tapi kalau yang ini masih belum jumlah belum mufidah, dia belum sempurna. Jadi maksud kalimat sempurna itu adalah apa nama itu? Tidak butuh lagi kepada jawaban setelahnya. Jadi sudah tahu jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Itu sudah termasuk jumlah mufidah. Tapi kalau ini in jaa Muhammadun belum termasuk jumlah mufidah karena masih butuh yang namanya dengan jawaban. Ngapain kalau sekiranya Muhammad itu datang? Nah, berarti mafhum Bapak-bapak, Ibu? Al-lafzu al-mufid?
Insyaallah. Jadi maksud lafaz mufid itu adalah lafaz yang memiliki makna yang sempurna dan difahami. Contohnya Allah Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Kemudian ada lagi, sebagian para ulama mengatakan as-sama'u fauqana. As-sama'u fauqana. Seperti ini. As-sama'u fau As-sama'u fauqana atau al-ardu tanah. Dua ini. Sebagian para ulama mengatakan ini tidaklah disebut dengan lafzul mufid, kata mereka, sebagai mereka. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan, sebenarnya dia termasuk jumlah mufidah. As-sama' mubtada, faqana khabar syibih jumlah. Cuman sebagian para ulama mengatakan ini bukanlah disebut dengan lafzul mufid. Sebagian mereka. Kenapa? Ini disebut dengan al-lafzu al-ma'lum, lafaz yang diketahui. Langit ya memang di atas, bumi memang di bawah. Makanya dibilang bukan lafaz yang mufid. Sudah maklum, sudah diketahui itu maksudnya. Tapi sebagian mengatakan ini bukan jumlah mufidah. Tapi sebagian lagi kita jumlah mufidah, mubtada dan khabarnya dengan syibih jumlah. Kalau kembali kepada kaidah nahwi, ya kan. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan menurut pendapat mereka, sebagian mereka, ini bukan jumlah mufidah, ini jumlah maklumah, sudah diketahui. Ya, tahtana. Tanpa kita memikirkan, kita sudah tahu kalau bahwasanya langit itu di atas, bumi itu di bawah. Misalnya julusul ar-rajuli haulul ma'i. Seseorang duduk di sekitaran air. Berarti maksudnya dia di atas air. Kan sudah pasti itu. Orang pasti berdiri di atas air. Kalau misalnya air tergenang segini, berarti dia berdiri di atas air. Julusul rajuli haulul ma'i, haulal ma'i. Mafhum Bapak-bapak, Ibu? Ini aflazu al-mufid. Sedikit kita murja kepada nahwu. Ya, kalau kita sudah belajar nahwu, insyaallah pas babul kalam ini insyaallah gampang ini. Karena termasuk kepada wa aqalla. Wa aqallu. Tafadhal Pak. Wa aqallu ma yata'allafu min kull kalam. Isman au fi'lu wa ismu. Wasmun. Naam. Misalul awal Muhammadur Rasulullah. Wa misalul tsani istaqama Muhammad. Naam. Yakfi. Pak. Kita apa dulu? Jelaskan dulu. Dan yang paling sedikit dan lebih kurang, bahasa gini, dan lebih kurang, ma yata'allafu minhu al-kalamu isman au fi'lun wasmun. Di sini apa saja kalam yang terdiri tersusun darinya, ada namanya isman, dua isim, atau fi'il dan isim sekaligus. Maksudnya di sini adalah lebih kurang kalam itu terdiri dari, yang pertama ada dua isim
atau ada fi'il dan isim di dalamnya. Contohnya misalul awali. Contoh yang pertama, kalam itu terdiri dari dua isim, yaitu Muhammadun Rasulullah. Muhammad isim, Rasul isim, Allah isim itu. Kemudian wa misalus tsani, contoh yang kedua, dia masuk kategori fi'il dan isim. Ada di dalamnya fi'il, ada di dalam isim. Contohnya istaqama Muhammadun. Istaqama berarti fi'il. Muhammadun isim itu. Kemudian contohnya lagi Abdullah. Berarti terdiri dari dua isim, Abdun dan Allah. Kemudian contoh yang kedua, seperti tadi, Ja'a Muhammadun. Berarti dia terdiri dari fi'il dan isim. Fi'ilnya di sini Ja'a, isimnya adalah Muhammadun. Nah, itu katanya. Dan lebih kurang, kalam itu terdiri dari dua isim atau fi'il dan isim secara bersamaan atau sekaligus. Itu sudah termasuk kalam. Nah, yang mau baca silakan. Ramadi. Wahidul kalami kalimatun wa hiya al-lafzu al-lafzul mawdu' al-mawdu'u al-mawdu' limakna mufradin wa hiya imma ismi nah, ismi nama saya au harfun. Nah, wa wahidul kalami kalimatun. Maksudnya adalah kalam itu mufradnya disebut dengan kalimah. Apa itu? Wa hiya al-lafzu al-mawdu'u li ma'na mufrad. Dan dia adalah lafaz yang diletakkan memiliki makna mufrad. Mufrad itu artinya adalah ghairu murakkab. Lawan dari mufrad adalah ghairu murakkab. Sedangkan mufrad itu sendiri artinya satu. Misalnya jawalun, berarti kan satu. Lawan dari mufrad adalah murakkab. Contohnya Abdullah, terdiri dari dua suku kata Abdun dan Allah. Namanya Abdullah. Nah, itu namanya murakkab. Dan di sini disebutkan, adapun kalam itu yang mufrad itu bisa jadi dia isim, bisa jadi fi'il, bisa jadi harfun. Misalnya isim, nama ini qalamun, kan isim mufrad. Kemudian fi'il qama, kemudian zahaba, itu termasuk fi'il tapi bentuknya mufrad satu. Kemudian harfun min, ila, ala. Itu. Jadi kalam itu kalau dia satu dinamakan kalimah. Apa itu kalimah? Yaitu lafaz yang diletakkan yang memiliki makna mufrad atau satu. Baik itu isim, baik itu fi'il atau harfun. Apakah dia termasuk isim, kalau termasuk fi'il atau termasuk harfun.
Kalau dia tunggal, kalau dia satu, berarti dia mufrad. Contoh isim al-ma'u, misalnya al-jawalu, al-qalamu. Kemudian fi'il qama, zahaba, akala, syariba. Harf min, ila, ala, fi. Itu dia termasuk kalam, tapi mufrad, dinamakan kalimah. Itu. Tafadhal. Termasuk kalam, tapi jenisnya bukan mufrad. Iya. Belum masuk kalimat mufidah. Iya. Mufidah tu kalau di isim mubtada dan khabar. Kalau di fi'il fa'il. Itu jumlah mufidah. Tapi kalau dari sisi adat bilangan, kalau misalnya satu dia sebut dengan mufrad, dinamakan kalimah. Dalam kalam dinamakan kalimah. Gitu. Kalimah itu artinya satu. Kalimat itu kata. Nah, tafadhal Pak, falismu. Falismu madalla ala ala huwa salah satu awa'in al-awal ma yufidu al-umumi kal asmani al-mausulah al-mausulati ti asani ma yufidu atlaqa kan nakirati fi siyaqi al-isbah ti na'am. Al-thalith yufidu al-khususa kal a'lami. Sekarang kita masuk kepada dibahas satu persatu. Di sini Syekh rahimahullah mau menjelaskan, mau menyampaikan kepada kita. Sekarang kita masuk kepada isim. Kan isim ada juga di pelajaran nahwu. Nah, di mana? Di usul juga dibahas. Cuman isim ini memiliki makna tersendiri di usul fikih. Sini falismu. Sebagaimana di dalam ilmu nahwu, isim itu didefinisikan, diartikan adalah ma dalla ala ma'na fi nafsih min ghairi isy'arin bizamanin. Ma dalla, apa saja. Dalla artinya menunjukkan, alal makna, di atas makna, fi nafsihi, di dalam dirinya, min ghairi isy'arin bizamanin, tidaklah terkait, tergantung dengan waktu. Jadi definisi isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya, tapi dia tidak berkaitan dengan waktu, baik waktu dahulu, sekarang, atau yang akan datang. Nah, kalau misalnya
Selain dari itu, berarti bisa jadi dia fi'il. Kalau isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya seperti al-qalamu. Kita katakan ini nama apa? Pena. Sekarang namanya apa? Pena. Besok juga pena. Awalnya itu pas awal dibikin juga namanya apa? Pena atau spidol. Nah, itu namanya isim. Mau dia dahulu, sekarang atau akan datang, namanya tetap itu saja. Tidak akan berubah. Selain dari itu disebut fi'il. Kemudian di sini wa huwa thalathatu anwa'. Maksud di sini adalah isim itu memiliki faedah yaitu 3 jenis. Apa fungsi isim itu di dalam ilmu usul fikih? Nah, di sini sebagaimana sudah kita baca tadi, al-awwalu fungsinya ma yufidul umuma kal asma'il mausulah. Dia itu berfungsi bermakna umum seperti isim mausul. Jadi kalau misalnya kita ketemukan alladzi dan sejenisnya, berarti itu isim itu menunjukkan keumuman. Misalnya alladzi yashrab, misalnya al-laban, misalnya siapa yang meminum susu, ya kan? Berarti kan umum, siapa saja, bukan dikhususkan, bukan fulan kaza, fulan ini, tapi siapa saja yang minum susu. Misal alladzi yashrabu al-labana falyati ilal ghurfah, maka hendaklah dia datang ke ruangan. Berarti kan enggak dikhususkan, bukan si Muhammad saja, bukan si Khalid saja, bukan si Khalil, siapa saja. Jadi siapa saja yang misalnya minum, berarti dia harus datang ke ruangan atau datang ke ilal maktab, datang ke kantor misalnya. Itu fungsi dari isim mausul. Isim mausul, kita ulang lagi, di usul fikih berfungsi bermakna umum. Berarti dia tidak bermakna apa nama itu? Khas, tapi makna umum. Alladzi kan. Kemudian ada lagi yang beberapa yang seperti menyerupai isim mausul, seperti ma dan man. Itu termasuk bagian dari isim mausul, ma dan man itu. Termasuk isim mausul. Tapi dia sebelumnya ada jumlah yang mengawalinya. Kalau isim mausul berarti kalau untuk muzakkar alladzi mufrad, alladzani, alladzina. Kemudian allati, allatani, kemudian allati sama dia. Ma dan man itu biasanya dia nanti ada jumlah sebelumnya. Misalnya yahduru Muhammadun, kemudian Muhammad datang, man yukrimuhu, alladzi yukrimuhu. Iya, maknanya sama mana isim mausul itu. Jadi nanti kita lihat siakul kalamnya. Kalau dia pakai ma dan man. Tapi kalau yang secara zahir alladzi dan saudara-saudaranya itu sudah jelas. Kita hukumi usul mausul. Jadi sudah kita yakin ini isim mausul karena ada alladzi, alladzani, alladzina. Nah, itu sudah pasti. Tapi kalau pakai man dan ma itu, dia itu nanti ada syakul kalamnya itu. Itu isim mausul. Jadi dalam usul fikih juga dibahas, kalau kita ketemu jumlah menggunakan isim mausul, sudah pasti kita hukumi jumlah tersebut bermakna umum. Kita hukumi maknanya umum. Misalnya alladzi yuridu an yashraba al-labana falyati ilal maktab atau falyati ilal fasl atau falyati ilal ghurfah. Siapa yang ingin minum susu, maka hendaklah datang ke kantor. Berarti kan siapa saja?
Enggak orangnya si fulan, fulanah, ya kan? Siapa saja ingin minum susu. Berarti dengan adanya isim mausul tadi dihukumi secara umum. Misalnya kita bikin pengumuman kan, misalnya alladzi yarsubu fi madatin nahwi falyati ilal ustaz atau ilal ustazah. Siapa saja yang rosib di pelajaran nahwu, maka hendaklah dia datang kepada ustaz atau ustazahnya itu. Kan siapa saja yang rosib, ya kan? Enggak enggak harus dikhususkan. Siapa saja yang merasa dirinya rosib, maka datang kepada ustaz atau ustazahnya untuk remedi, ya kan? Nah, kalau kita bikin pengumuman. Nah, jadi itulah fungsi dari kita belajar usul fikih itu, Bapak-bapak Ibu, kita memahami konteks kalimat kan. Jadi kita tahu arah pembicaraan orang ini kemana, dan kita tidak akan bertanya lagi untuk kedua kalinya. Nah, itulah fungsi belajar usul fikih. Dan juga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Apa nih maksud Allah ini? Apa nih maksud Rasul? Itu pentingnya kita belajar usul fikih. Tanpa usul fikih juga kita tidak akan bisa memahami tafsir. Bahkan hadis pun sekaligus. Makanya usul fikih itu wajib bagi seorang penuntut ilmu. Tapi kalau bagi yang bukan penuntut ilmu, ya udah fardu kifayah bagi dia. Bagi seorang talibul ilmi wajib belajar usul fikih. Nanti mau apa disampaikan ke jamaah, dijelaskan kepada umat. Dhallul mudhillun nanti kan? Iya. Enggak tahu dia mau disampaikan. Dibaca satu ayat, dibaca satu hadis, diterjemahkan, disampaikan. Ya udah. Ketika jamaah bertanya, apa maksud ayat ini? Apa maksud hadis ini? Ya udah seperti itu aja. Tapi kalau kita punya ilmu alat apa? Wallahu a'lam bishawab saja kan. Nah, karena kan ada di antara jamaah itu yang tipenya 5 aja kan. Oh, Quran, hadis, ya udah. Diterjemahkan, kemudian dijelaskan sedikit dengan syarah-syarah dari kita para ulama. Tapi kalau yang kritis, kenapa harus begini? Kok bisa hukumnya menjadi ini? Nah, kalau kita ada usul fikih, bisa kita menjelaskan. Tapi kalau nggak ada belajar usul fikih, ya udah dari sananya lah. Sudah di kitab para ulama seperti itu. Ya itulah. Terima aja tuh. Nah, kalau kita memang posisinya sebagai seorang talibul ilmi, seorang dai atau penceramah, kalau tidak bisa menjelaskan, malu kita itu. Tapi kalau kita orang awam, kita ikut kajian, kemudian orang bertanya, karena kita bukan seorang penuntut ilmu, ya udah, saya dapat dari ceramah dari ustaz yang menyampaikan itu deh. Berarti dia tidak malu dia kan. Tapi kalau dia sudah misalnya sudah disebut misalnya dai, ya kan, kemudian dah ngisi kajian, ketika tidak bisa menjelaskan dengan usul fikih yang nanti apa nih itunya. Nah, itu fungsinya. Nah, jangan sampai kita sekedar retorika aja itu kan. Nah, itu fungsi belajar usul fikih. Nah, Ramadi, belajar bahasa Arab dulu baru usul fikih. Iya. Untuk bisa masuk ke usul fikih, kuncinya belajar bahasa Arab. Belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah. Belajar nanti adab. Itu sudah, insyaallah sudah cukup bagi kita tuh. Kemudian kalau kita sudah dapat kuncinya, pintunya sudah di genggaman kita, masuk ke bagian cabang-cabang ilmu pun, mau belajar ini kita sudah bisa tahu. Tinggal penjelasan-penjelasannya saja lagi. Nah, kemudian mana yang lebih bisa kita memahami Al-Quran dengan nahwu atau dengan balaghah? Memahami keindahan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran itu dengan balaghah. Kalau nahwu kan kita memahami. Kalau untuk pentadabburan Al-Quran itu kita harus belajar namanya balaghah gitu.
Karena orang-orang Arab dahulu itu, Quraisy jahiliyah itu, takjubnya dengan Al-Quran itu, seni balaghahnya dapat. Ini seakan-akan makanya Rasul SAW disebut sebagai penyihir nih. Ini nggak pernah didengar nih ucapan-ucapan seperti ini nih. Kagum dia kan. Nah, makanya jangan sampai kita tinggalkan 4 unsurnya aja, insyaallah sudah cukup. Nahwu, saraf, balaghah, adab. Adab ini syair. Syair orang Arab itu. Syair, Bu. Sastra Arab. Syair orang Arab mulai dari jahiliyah sampai modern itu dipelajari. Hah? Apa? Iya. Nanti penguasaannya itu mengetahuinya nanti di balaghah. Ini nanti ada namanya isti'arah, nanti ada itnab, nanti ada namanya al-qasr, nanti mutabaqah, nanti nama tauriyah, nanti jinas, macam-macam namanya. Nah, nggak apa-apa kalau ada apa, belajarnya semua ilmu bahasa Arab, cabang bahasa Arab. Mau pernah sudah belajar tahu apa, Bu? Ada juga nanti belajar, Bu. Di bab kalam ini juga. Nanti ketemu kalimat isti'arah majaz sama hakikah. Nanti majaz mursal dan majaz akli. Nah, kalau nggak belajar balaghah nanti susah juga kita di bab kalam ini. Iya, dia masuk semua, Bu. Jadi terhubung semua cabang-cabang ilmu itu ada di usul fikih itu. Nah, sekarang masuk kepada yang kedua. Ats-tsani ma yufidu laqah kan nakirati fi siyaqil isbati. Fungsi isim itu yang kedua adalah dia sebagai mutlak. Seperti isim bentuknya nakirah fi siyaqil isbat, dalam konteks penetapan. Contohnya misalnya akrim rajulan misalnya. Mana sini aja lah. Siap konteks penetapan, konteks kalimat dalam penetapan. Misalnya ini Bapak-bapak Ibu-ibu, akrim rajulan. Nih, muliakanlah seseorang. Kalau kita habis ini kembali kepada as-tsani ini, mayufid laqah kan nakirati fi siyaqil isbat. Maksudnya lah isim itu berfungsi memiliki faedah yaitu mutlak seperti isim nakirah dalam konteks yaitu penetapan. Apa, Bu? Yang kedua, isim itu berfungsi sebagai mutlak. Contohnya isim nakirah fi siyaqil isbat, dalam konteks atau susunan kalimat untuk penisbatan, untuk dinisbatkan, untuk memperkuat. Contohnya seperti ini, akrim rajulan, muliakanlah seseorang. Sama aja mah, kira hitam. Ya, akrim rajulan, muliakanlah seseorang. Ini dia nih. Kalau lihat definisi tadi, isim berfungsi sebagai, yaitu berbagai bentuknya mutlak seperti isim nakirah. Kan nakirah itu tidak mempunyai alif lam, ya kan? Akrim rajulan. Berarti di sini fungsinya sebagai mutlak.
Kemudian apa fungsi, apa manfaatnya, faedahnya itu fi siyaqil isbat, dalam konteks penisbatan atau memperkuat. Maksudnya di sini adalah rojulan. Rojulan di sini bukan seluruhnya, bukan bermakna keseluruhan. Cuman ada satu orang, akrim rojulan. Jadi maksudnya ini rojulan di sini bukan seluruh orang. Maksudnya adalah satu orang. Itu nama fi siyaqil isbat. Fungsinya dalam konteks yang diisbatkan, yang ditetapkan. Jadi yang ditetapkan itu satu orang, akrim rajulan, dengan syarat kalau misalnya kita membuat sebuah jumlah, sebuah kalimat, tapi kita ingin membuatnya dalam bentuk mutlak, bukan umum. Nah, kita pakailah isimnya isim nakirah, akrim rajulan. Nah, bukan seluruh orang. Misalnya di sini, misalnya ya Ali, akrim rajulan. Kan tidak semuanya yang dimuliakan. Bisa jadi yang dimuliakan misalnya Ramadi misalnya kan, karena dia mumtaz misalnya kan, atau yang lain misalnya kan, atau Moris misalnya kan. Nah, berarti yang ada di sini tidak semuanya masuk dalam ini, ya kan? Tapi cuma satu orang. Misalnya akrim taliban. Jadi kan tidak semua talib. Cuma satu talib. Bisa jadi talib yang dimuliakan itu adalah, yang dihormati itu adalah talib yang mumtaz, atau yang memiliki sisi lain, kelebihan yang lain dia. Nah, itu maksudnya akrim rajulan. Jadi seperti ini. Kalau kita ketemu di dalam sebuah teks atau nas ada isim berbentuk nakirah, berarti hukum isimnya hukumnya mutlak. Nah, maksud mutlak itu adalah yaitu tidak seluruhnya, tapi sebagiannya itu. Dalam menetapkan sebuah konteks. Itu bedanya dengan umum. Dalam istilah lainnya ada namanya, istilahnya itu namanya syumul badali dan syumul umumi. Kalau yang nakirah di sini masuk mana dia? Umumi atau badali? Umumi. Hah? Kalau umumi seluruhnya, berarti masuk ke badali. Badali pengganti kan? Pengganti dari keseluruhan, cuman satu aja dia. Jadi namanya disebut istilah syumul badali, bukan syumul umumi. Badali, Pak. Iya. Badali. Salah lagi apa ya? Mana yang tam itu? Nama istilahnya syumul badali. Jadi kalau isim nakirah berarti dia bermakna mutlak. Kemudian tujuannya itu adalah yaitu penetapan sebuah konteks atau sebuah kalimat. Apa, Pak? Semua apa yang di depan ini oke lah. Yang ini, Pak. Ya, Nih. Nih. Oh, iya, Pak. Syumulu badali. Syumur artinya seluruhan, badali pengganti.
Syumul keseluruhan, umum keumuman. Badali. Mengganti. Jadi keseluruhan yang diganti maksudnya. Jadi dia bukan makna keseluruhan tapi sebagiannya itu. Syumuli. Umum. Apalagi misalnya contohnya, kita bikin kalimat tapi dia nakirah. Nah, apa misalnya? Nah, para Ramadi. Misalnya tazawwaj talibatan. Berarti apa semua talibah kan untuk nikahi Ramadi? Satu kelas ada 20 orang. Kemudian antum diperintahkan sama mudir antum, ya Ramadi, tazawwaj talibatan. Apakah antum akan menikahi yang satu kelas itu? Yang isi 20 itu? Pasti satu atau dua misalnya. Dengan syarat konteksnya harus nakirah. Tapi kalau misalnya tazawwaj at-talibah, itu beda lagi dengan at-talibah. Lamnya nanti berubah lagi maknanya. Bisa benar lam istighraqiyah namanya. Yaitu benar keseluruhan. Jadi semuanya 20 mau diembat semua. Jadi enggak tinggal di sisa itu seorang pun. Itu bedanya. Kemudian sama juga seperti surat wal asr. Innal insana lafi khusr. Berarti kan kalau dia al insan ya kan, berarti pakai alif lam, berarti dia ke umum kan, semua manusia. Nah, berarti bukan manusia tertentu saja. Nah, berarti demi masa kata Allah, sesungguhnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, dari itu kita bisa pahami innal insana lafi khusr dengan ada alif lam. Itu menunjukkan keumuman. Aslinya inna kulla insanin. Jadi aslinya inna kulla insanin. Misalnya wal asr innal insana lafi khusr. Ada yang dihapus, aslinya inna kulla insanin. Ini aslinya. Makanya kenapa kita bisa tahu innal insana meskipun tidak ada pakai kalimat kulla. Kulla ini kata keseluruhan. Karena ada alif lamnya, alif lam al-istighraqiyah. Keseluruhan karena ada alif lam, namanya alif lam al-istighraqiyah namanya. Ya bisa jadi. Tapi ditakdirkan itu biasanya itu. Takdirnya inna kulla insan. Ditakdirkan itu ditetapkan, dikira-kira kalau bahasa kita itu. Inna kulla insanin. Makanya insana itu pakai alif lam. Iya, kullanya dibuang, diganti dengan al-in. Jadi umum. Kan enggak ada, Allah tidak berbicara manusia fulan saja. Bukan. Jadi termasuk kafir, termasuk orang muslim. Kan aslinya kita benar-benar dalam ilal ladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kemudian illa tadi kan istisna itu kan, berarti kan pengecualian. Berarti sudah ada korinahnya kan? Berarti berubah hukumnya kan? Dari umum menjadi ada pengkhususan kan? Ada illa tadi ya kan?
Tapi di dalam tafsir dibahas lagi istisnanya, nama istisna munqati' namanya. Nah, ya kan yang Muris? Pernah dengar itu kan? Istisna munqati'. Maksudnya pengecualiannya tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya. Itulah usul fikih, masuk semuanya. Di tafsir masuk, di hadis juga masuk itu. Di lughah juga masuk itu. Susah. Iya. Ini apa maksud Rasul ini nih? Apakah kalam Rasul ini umum, khusus, mutlak, atau muqayyad kan? Kemudian apa ini hukumnya sudah dinasakh? Nah, kan enggak tahu kita. Meskipun misalnya di tafsir kita nasikh wa mansukh, ya kan? Cuma kan penerapannya nanti di usul. Nah, di usul kan ditaruhkan sekiranya hadis ini sudah dimansukh, boleh enggak dipakai? Nah, itu kan nanti penerapannya di usul fikih. Tapi kalau di tafsir itu kan kita cuman ini ciri-ciri ini sudah dimansukh, ini nasikhnya di tafsir. Nah, di usulnya kita baru mempelajarinya. Bagaimana sekiranya ini hukumnya sudah dimansukh, boleh enggak dipakai? Atau mutlak ditinggalkan, ya kan? Nah, itu nantinya di usul fikih itu nanti. Ya, ta'arud dalil lain gitu. Kontradiksi antara dua dalil nanti. Ini sudah dimasuk, ini datang ini. Nah, bagaimana kita melahirkan sebuah hukum? Itu di usul fikih itu. Kalau di tafsir kita sekedar mengetahui, kemudian dengan tandanya aja itu. Nah, itulah. Jadi misalnya kalau kita belajar usul fikih, tidak belajar pun kita takhususnya di hadis, di tafsir, ketika kita menjelaskan itu insyaallah sudah paham itu. Ya. Jangan sampai, kan ada sebagian orang mengatakan belajar usul fikih itu pembodohan katanya. Justru yang tidak belajar usul fikih atau ada lagi mengatakan belajar usul fikih itu mendatangkan syubhat. Ya, itu yang berbicara mungkin belum merasakan nikmatnya belajar usul fikih. Memang di awal bikin kepala sudah pusing kita kan, muter-muter aja ini diaduk-aduk kepala kita ini. Tapi kalau sudah ke dalam nanti enak kita lagi. Bahkan kalau orang berbicara ini kita paham ini kemana arah pembicaraannya. Ini dia memerintahkan ini apakah wajib nantinya, mandubkah, mustahabkah, apakah ini perkara perintahnya ancaman. Nah, nanti tahunya di usul fikih. Nah, nanti di belajar kita dilalatul alfaz. Faham Bapak-bapak Ibu sampai di sini? Yang kedua ini isim berfungsi sebagai mutlakan. Contohnya seperti isim nakirah yang berfungsi adalah dia menetapkan satu kalimat atau satu konteks. Nah, sekarang kita masuk ma yufidu al-khususah kal a'lam. Satu yang memberikan faedah khusus. Contohnya isim alam. Kal a'lam ni jamak dari alamun. Apa isim alam? Nama-nama orang. Misalnya namanya Khalidun, Muhammadun. Kan sudah dikhususkan. Nih, namanya si Khalid. Si fulan ini namanya Khalid. Misalnya fulan yang cirinya tinggi, putih, kemudian badannya berisi, rambutnya luju. Di nama si Khalid. Berarti kan menunjukkan kekhususan. Itu nama orang. Ini namanya si Khalid. Sudah jelas Khalid. Ini namanya si Muhammad. Ini namanya si Zaidun. Itu sudah dikhususkan kan? Dengan ciri-ciri seperti ini nama si Zaid. Dengan ciri-ciri seperti ini namanya si Muhammad. Dengan ciri-ciri seperti ini nama si Khalid. Itu dia. Itu maksud dari ma yufidul khususah kal a'lam. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari sini?
isim. Nah, kita bikin talkhis saja biar nanti gampang memahaminya. Pertama, isim definisinya adalah sesuatu yang memiliki makna pada dirinya sendiri, tapi tidak ada terkait dengan waktu. Nah, kemudian isim itu ditinjau dari sisi maknanya, dia bisa berfungsi pertama umum, yang kedua mutlak, yang ketiga khusus. Nah, itu aja dia. Jadi khulasahnya adalah isim itu ditinjau dari sisi maknanya, bisa bermakna umum, bisa bermakna mutlak, bisa bermakna khusus. Ya udah, itu aja dia itu. Itu talkhisnya, ringkasannya itu. Mafhum Bapak-bapak Ibu yang masuk kepada isim? Insyaallah. Iya. Sekarang kita masuk kepada fi'il. Nah, tafaddal Al-Farizi. Al-fi'lu. Wa asy'ara bi aqsamihi yufidu fala umumun lahu. Kemudian sekarang kita masuk kepada al-fi'lu. Nah, sebagaimana di dalam nahwu itu al-kalam itu atau kalimat terdiri dari 3, isim dan fi'il. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il. Di sini madalla ala ma'na fi nafsih. Berarti sama definisinya dengan isim. Isim juga menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Cuma yang membedakan di sini, kalau isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Sedangkan kalau fi'il dia berkaitan dengan waktu. Bihayatihi. Aiha ini artinya bentuk. Adalah bentuk. Wa bi ahadi al-azminati thalathah, dengan salah satu tiga zaman atau 3 waktu. Itu. Asy'ara ini apa arti asy'ara? Asy'ara ini seperti artinya adalah akhbara. Memberi khabar atau berita atau pemberita tahuan. Kalau diartikan dan fi'il itu memberitahukan dengan bentuknya, salah satunya dengan 3 waktu, dengan salah satu 3 waktu. Contoh bi'aiha ini misalnya maldi misalnya kan. Berarti misalnya daraba. Berarti bentuknya maldi. Kemudian yadribu. Bentuknya apa? Yadribu. Mudhari'. Berarti menunjukkan sekarang akan datang. Kemudian idrib. Bentuknya berita akan dilakukan kan? Yaitu fi'ilnya jenisnya fi'il amr. Nah, itu namanya aiha. Aiha itu madhi, mudhari' dan amr itu dia. Kemudian lawan dari aiha ini adalah maddah. Ini kita hapus Bapak-bapak, Ibu. Aiha itu kan kalau diartikan kan bentuk.
atun. Lawannya adalah maddah. Mana maddah? Materi atau bahan. Materi atau bahan. Kalau aiha berarti bentuknya ada madin kan? Ada mudah, ada amr. Itu dinamakan aiha. Ini di sharaf ada nih kalimat aiha ini. Di pelajaran sharaf ada kalimat hai'a ini. Kemudian lawannya adalah maddah. Apa maddah ini? Sya'ara bi. Mana sya'ara bi? Merasakan misalnya. Sya'ara bi. Misalnya madi. Contohnya dara. Berarti daraba ini aiha-nya adalah madi kan? Maddahnya adalah darbun. Maksudnya sya'ara darbi. Kalau kita misalnya kena pukul, itu namanya maddah. Misalnya dipukul kan, daraba aliyun kalban. Berarti anjing itu dipukul sama si Ali. Apa ya yang dirasakan anjing itu? Dia kena pukul. Itu namanya maddah. Sya'ara bi namanya. Sya'ara bi. Merasakan. Misalnya akala Zaidun. Akala aiha atau maddah? Haiha kan? Berarti masuk madi mudhari' atau amr? Madi. Kemudian merasakan makan disebut maddah itu. Ini kan sedikit ada ilmu mantik di sini sebenarnya itu. Kan tipis dia. Hai'ah dan maddah. Yang dirasakan itu kita sedang merasakan apa sekarang nih? Misalnya sedang makan. Berarti kan makan, ya kan? Berarti disebut maddah yang kita rasakan sekarang itu. Iya, bentuk Bu. Iya, kalau maddah itu sesuatu yang dirasakan. Misalnya daraba aliyun kalban. Apa yang dirasakan oleh anjing? Dipukul. Nah, itu namanya maddah. Sya'arabi itu merasakan ya. Karena fi'il sya'ara itu dia muta'addinya dengan ba. Hai'ah Pak. Hai'ah ini artinya bentuk. Jadi di dalam fi'il itu ada nama hai'ah artinya bentuk. Kemudian maksud bentuk itu adalah bentuk fi'ilnya. Ada fi'il itu bentuknya madhi terdahulu, ada bentuk mudhari' sekarang akan datang. Ada nama amr, ya akan datang. Itu namanya hai'ah, bentuk fi'ilnya. Kemudian maddah itu kalau diartikan sya'ara bi, merasakan. Misalnya daraba aliyun kalban. Berarti anjing itu dipukul. Jadi apa yang dirasakan oleh anjing itu disebut maddah dia. Misalnya kita pukul dinding nih. Daraba Zaidun al-jidarah. Berarti al-jidarah merasakan dipukul, namanya maddah itu. Paham ya Rahmadi? Masya Allah. Mafhum? Masya Allah. Itu dan sekarang kita masuk wahuwa. Di sini sebagaimana sudah kita jelaskan, dan dia fi'il itu ada yang madhi seperti fahimah. Kemudian ada mudhari'.
Kemudian ada amr, ifham. Kemudian wal fi'lu bi aksamihi, maksudnya fi'il yang dengan pembagian-pembagiannya tadi itu, madhi, mudhari' dan amr itu, di dalam usul fikih dia itu berfungsi sebagai mutlak. Apa mutlak tadi? Yaitu fala umuma lahu. Tidak ada keumuman baginya. Berarti kalau mutlak itu mengeluarkan dari keseluruhannya. Jadi salah satunya kita ambil. Itu namanya mutlak. Seperti tadi, akrim taliban atau akrim rajulan. Bahkan tidak semuanya yang kita muliakan kan? Nah, itu namanya. Tapi di fi'il ada lagi, cuman bedanya di isim fungsinya tiga. Umum, mutlak dan khusus. Tapi untuk fi'il yang pembagian fi'il tadi itu dia cuman berfungsi sebagai mutlak saja. Fungsinya sebagai mutlak. Contohnya misalnya, dalam fi'il Shama Zaidun Yaumal Khamis. Yaumal Khamis. Soma adalah fi'il kan? Aihanya madhi, mudhari' atau amr? Madhi kan? Di dalam usul fikih fungsinya sebagai mutlak kan? Kalau kita tahu makna mutlak itu adalah mengeluarkan sesuatu dari keseluruhannya. Kita jadikan salah satunya. Kemudian Zaidun Yaumal Khamis. Sekarang apakah Zaid itu puasa setiap hari Kamis? Iya. Hah? Puasa nggak setiap hari Kamis dia? Hah? Benar jawabannya. Nah, karena fi'il ini dia fungsinya dalam usul fikih sebagai mutlak. Berarti mutlak kan kita tahu mengeluarkan dari keseluruhannya kan? Berarti tidak setiap hari Kamis si Zaid puasa. Bisa jadi minggu ini puasa, minggu depan belum tahu. Iya. Mutlak itu kan fungsinya mengeluarkan yang keseluruhan. Iya. Iya. Bukan itu maksudnya. Jadi mutlak itu definisinya adalah mengeluarkan yang banyak. Iya, kita ambil satu. Seperti tadi akrim rajulan. Tidak semua laki yang dimuliakan. Bisa di antara sini ada 100 orang laki-laki, mungkin satu atau dua ini muliakan. Itu mutlak dengan syarat dia nakirah. Itu di isim. Tapi kalau di fi'il ini fungsinya dalam usul fikih dia berfungsi sebagai mutlak. Mau dia madhi, mudhari' atau amr itu. Shama Zaidun Yaumal Khamis. Jadi tidak seharus setiap hari Kamis, tidak setiap Kamis dia berpuasa. Misalnya akala Muhammadun soto Yaumal Ahad. Apakah setiap Ahad Zaidun Muhammad makan soto? Bisa jadi hari Minggu ini nggak makan, minggu besok makan, atau beberapa bulan lagi di hari Minggunya makan. Kalau dia setiap Kamis puasa gimana sih? Hah? Kalau di tiap hari itu? Setiap Kamis dia berpuasa. Itu berubah lagi maknanya menjadi umum. Pakai kalimat kana yasu Zaidun
Yaumal Al-Khamis. Kenapa? Karena ini fungsinya yufidul istimrar ghaliban. Yufidu yufidu alis tim rara ghaliban biasanya atau kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita buka kalimat ada kana, setelah itu ada fi'il mudhari'. Nah, kalau ketemu dengan ini baik di Quran maupun di hadis, berarti dia menunjukkan istimrar. Gitu. Berkesinambungan, Bu. Berkesinambungan. Kan ada juga dalam hadis Nabi kana Rasulullah SAW yasumu yaqra'u misalnya kan. Nah, itu menunjukkan gitu. Misalnya kana yatasaddaqu Zaidun yaumal jumu'ah. Berarti dahulunya siapa nih? Siapa? Si Muhammad itu selalu bersedekah di hari Jumat. Gitu. Ghaliban ini biasanya atau kebanyakan, Pak. Jadi karena itu fungsinya istimrar itu kesinambungan atau terus menerus atau melanjutkan. Ghaliban itu. Yang seperti ini, Bu.